Bapak apa kabar? Bapak sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Puji Alhamdulillah. Tuhan. Gimana pertanyaannya? Udah siap? Udah siap? Bapak izin bertanya. Jadi pertanyaan pertama itu ada kepribadian. Di sini ada 7 pertanyaan. Bapak boleh menjawab setelah saya menjelaskan pertanyaannya, Bapak ya. Yang pertama, bagaimana awal memiliki ide usaha yang ditekuni? Jadi usaha itu biasanya muncul dari ide. Ya, ide itu muncul dari hobi. Jadi banyak orang membuat bisnis itu rata-rata karena hobi. Itu pertama ya. Yang kedua tentunya ada hal lain. Ya, misalnya peluang bisnis gitu ya. Peluang mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi bagi saya ketika saya membuat usaha ini itu karena memang hobi ya. Saya hobi di bidang jurnalistik, di bidang media gitu. Bisa dibilang passion ya Bapak ya. Pertanyaan kedua, bagaimana membangun penguatan usaha yang ditekuni? Membangun usaha itu kan tidak ujuk-ujuk berhasil gitu ya. Iya. Jadi media-media yang saya bikin tentunya saya bangun dengan kesabaran gitu ya. Meskipun secara cash flow memang saat ini belum untung sebetulnya ya. Tapi ya tadi kembali pada saat saya menjawab tadi, ketika usaha itu tidak bangun berdasarkan hobi, itu namanya keuntungan itu tentunya nomor sekian gitu ya. Karena inti usaha itu adalah tumbuh ya. Nah, tumbuh itu kan bisa diartikan berarti berkembang secara laba atau memang dia tetap eksis gitu kan. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bapak. Bagaimana mengembangkan usaha yang ditekunin dan seberapa inisiatif sih? Inisiatif Usaha saya yang tekuni itu karena awalnya dari hobi, jadi rintangan apapun ya bagi saya tidak masalah. Pertama misalnya jumlah konten ya, bahwa media yang baik itu kan tentunya kontennya harus banyak ya. Contohnya ketika media-media saya harus bergabung dengan sindikasi media atau media networking, itu namanya pro media. Nah, media-media kita itu akan diprioritaskan untuk bergabung. Tapi mereka memberikan persyaratan bahwa media yang bergabung harus punya konten minimal sehari itu harus 30. Karena emang mereka mengejarnya bisnis. Sehingga dengan konten yang banyak itu akan mudah atau dimonetisasi. Jadi intinya meskipun media yang lain itu targetnya adalah konten, tapi kalau di media saya tentunya bukan target konten, tapi yang penting kontinuitasnya gitu kan. Nah, ketika itu dihadapkan pada diri saya tentunya agak sulit. Bagaimana mungkin saya bisa membuat konten paling tidak sehari 30 gitu ya, sementara SDM kita kan nggak banyak ya. Pertanyaan keempat, yaitu bagaimana membangun kepercayaan diri dalam membuat usaha yang ditekunin? Kepercayaan diri itu kan memang perlu proses gitu ya. Iya. Memang ada sih masa-masa di mana kita kadang-kadang merasa down gitu ya. Kenapa? Karena merasa bahwa kenapa media kita kok belum dimonet gitu ya. Sementara kita udah mendirikannya itu beberapa tahun kayak gitu kan. Tapi tadi saya karena seorang jurnalis, saya juga memang hobi jurnalistik, dan saya membangun media ini ya karena punya idealisme, sehingga di saat down pun tetap gitu ya, tetap survive gitu ya. Artinya meskipun terbentur dengan cash flow yang belum baik gitu ya tetap gitu loh, eksistensi media ini harus tetap ada. Jadi saya akan coba kembangkan pola kerjasama dengan humas-humas perguruan tinggi di Jawa Barat gitu ya. Pertama tentunya menawarkan keuntungan bersama, dalam arti media kita mendapatkan konten, sementara humas-humas itu mendapatkan media atau tempat untuk publikasi mereka. Pertanyaan selanjutnya Bapak,
bagaimana menanamkan nilai-nilai Islami dalam usaha yang Bapak tekuni? Sebetulnya kalau kita mau menjalankan kode etik jurnalistik, semuanya juga bernilai Islami sebetulnya. Ya misalnya tentang check and recheck, bahwa sebuah berita itu kan harus check and recheck. Check and recheck itu dalam bahasa agama itu namanya tabayun. Ya, jadi jangan sampai ada hoak. Hoak itu apa? Hoak itu berita bohong. Jadi dengan adanya verifikasi, check and recheck, cover both side dalam penulisan berita itu menunjukkan bahwa sebuah karya jurnalistik yang baik. Jadi intinya bagaimana kita menegakkan nilai Islam dalam media kita, tentunya tadi asal kita patuh aja dengan kode etik jurnalistik, sebetulnya ya sudah Islami begitu. Yang selanjutnya Bapak, seberapa konsisten menunjukkan sifat disiplin, jujur dan amanah dalam transaksi di usaha yang Bapak tekuni? Berita itu kan memang harus tadi ya, tabayun, check and recheck. Karena eranya adalah era media online itu timelines-nya itu harus cepat gitu. Jadi kalau dulu ketika zamannya media cetak, hari ini kejadiannya pasti besok baru bisa diketahui beritanya. Kenapa? Karena berita yang hari ini terjadi itu disetting, di layout, kemudian dicetak sampai nanti terakhir selesai deadline itu sekitar jam 2 pagi. Nah, setelah jam 2 pagi udah dicetak, barulah nanti mulai jam 3 itu disebarkan. Itu era media cetak. Tapi ketika sekarang kita bicara tentang media online, tentunya itu tidak berlaku. Karena media online itu berarti hitungannya adalah detik dan menit. Jadi kejadiannya hari ini, ya tentunya hari ini harus terbit gitu, atau dimuat. Yang selanjutnya Bapak, berapa persen keputusan yang diambil untuk mempertimbangkan nilai-nilai Islam seperti hukum Islam halal, makruh, dan lain-lainnya di usaha yang Bapak tekuni? Kita pengennya sih semuanya baik gitu ya. Misalnya soal tadi ya, misalnya ada wartawan yang mengirim berita gitu ya. Kemudian sebelum dimuat itu saya lihat dulu gitu ya, kira-kira dilihat dari aspek unsur 5W1H ini udah benar belum gitu ya. Kalau memang nggak benar atau misalnya perlu tadi melakukan verifikasi, ya saya harus melakukan verifikasi. Misalnya nama aja. Memang sih sebetulnya kalau yang namanya bahasa jurnalis itu bahasa yang sifatnya demokratis. Jadi intinya dalam pemberitaan itu memang tidak ada kewajiban bahwa kita harus melampirkan atau mengikut sertakan gelar-gelar akademik di berita itu. Pertanyaan selanjutnya ini tentang keluarga ya Bapak. Yang pertama, bagaimana dukungan keluarga terhadap ide usaha yang ditekuni? Berapa kali dan dalam setahun? Tentunya itu kan sebetulnya sesuatu yang saya pisahkan. Keluarga tentunya kan yang penting kegiatan yang kita lakukan itu kan positif ya diharapkan suatu saat menghasilkan gitu ya, sehingga dalam hal ini ya paling kalau keluarga ya sering saya ajak ngomong aja bahwa misalnya ke anak saya bilang ayah punya media gitu. Jadi itu sih karena mungkin dalam kamus bisnis itu kan begitu, jangan terlalu menyatukan kepentingan keluarga dengan bisnis gitu ya, karena pasti nanti akan bias gitu loh. Yang nomor selanjutnya, bagaimana dukungan materi atau imaterial dari keluarga terhadap usaha yang ditekuni dan seberapa seringnya Bapak? Dukungan moral ya gitu ya. Karena kalau dukungan moral itu kan artinya kesepahaman keluarga ya terhadap sebuah usaha yang dijalankan oleh anggota keluarga. Jadi intinya apalagi kan dalam keluarga kan yang namanya kepala rumah tangga itu umumnya kan dipegang oleh suami begitu ya. Jadi intinya dukungan tetap ada, tapi tadi yang saya bilang saya selalu memisahkan antara kepentingan keluarga atau urusan keluarga dengan urusan bisnis gitu. Dilanjutkan oleh teman saya, Sofia. Bapak maaf, sebelumnya untuk teknik menjawab pertanyaannya mungkin di waktu nggak apa-apa ya Pak ya?
Sekitar masing-masing pertanyaan itu 1 menit. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Di sini, adakah pemahaman nilai-nilai Islami yang diberikan keluarga pada usaha yang Bapak tekuni? Jika ada, seberapa sering? Pemahaman agama itu kan memang udah merasuk atau istilahnya udah mengalami internalisasi. Jadi tetap ya dalam pemberitaan kita selalu memberikan penekanan bahwa yang kita kelola adalah berita-berita yang tidak abu-abu lah istilahnya, ya, yang memang memungkinkan kesalahan persepsi atau menyakiti orang atau nanti menimbulkan delik pers kayak gitu ya. Nah, jadi saya lebih suka menjalankan sesuai dengan kode etik jurnalistik aja. Lanjut lagi ya Pak ya. Sekarang masuk ke aspek pendidikan. Di sini bagaimana riwayat pendidikan dengan hubungan usaha yang Bapak tekuni? Seberapa penting gitu bagi Bapak? Ya biasanya kan karena aspek keilmuan dan pendidikan itu akan berpengaruh pada usaha gitu ya. Ada juga sih orang bikin media itu kan bukan karena dari jurnalistik ya, kan memang dari jurusan jurnalistik gitu ya, sehingga apa yang saya lakukan di sesuatu itu serahkan kepada ahlinya gitu kan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Di sini, adakah keinginan untuk melakukan update dan upgrade keilmuan sesuai dengan usaha yang Bapak tekuni? Nah, jika ada, seberapa rutin dalam setahun terakhir? Ya tentunya bentuk upgrade itu artinya dengan sekolah ya. Nah saya kan ahlinya sekarang sekolah S2, kemudian ditambah lagi sekolah S3. Dan saya juga sering mengikuti semacam seminar-seminar gitu ya. Nah, intinya bahwa apa yang kita jalankan itu jangan sampai ketinggalan dengan tren-tren masa kini. Selanjutnya di sini berapa persen dari total yang Bapak kerjakan dari hasil belajar? Target ya? Iya. Ya tentunya kalau target kan ya sebanyak-banyaknya kalau yang namanya target gitu ya. Tapi yang namanya gini ya, yang namanya keilmuan itu terus berkembang. Ya. Saya dulu mungkin tidak mengenal yang namanya AI gitu kan. Tapi karena memang itu sudah merupakan satu keharusan bahwa media pun harus mengikuti perkembangan AI, ya mau tidak mau akhirnya saya sering surfing atau sering belajar sendiri secara otodidak tentang dunia AI, sehingga akhirnya ketika AI ini udah menjadi keharusan atau menjadi kewajiban atau menjadi kebutuhan bagi industri media, saya tidak kaget lagi. Jadi artinya kuantifikasi atau tadi yang presentasi itu bagi saya sih nggak saklek ya. Yang penting kita harus berkembang aja gitu ya, mengikuti era yang sedang terjadi. Ya soal presentasi itu kan sifatnya tidak mutlak lah ya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa paham mengintegrasikan ilmu agama dengan pendidikan sesuai usaha yang Bapak tekuni? Itu kan melakukan yang sudah dengan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan usaha. Jadi intinya bahwa apa yang kita lakukan di usaha media ini jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Jadi ya, karena dalam sejarahnya kan yang namanya dunia jurnalistik itu memang sudah ada sejak zaman Rasulullah gitu ya. Sehingga kalau memang kita patuh dengan agama kita, tentunya ya kita juga harus patuh dengan ajaran-ajaran Islam gitu ya dalam hubungannya dengan pengelolaan kegiatan usaha. Ini kita lanjut ke aspek prestasi ya. Di sini sudah berjalan berapa lama usaha yang Bapak tekuni? Cukup lama ya, tapi tergantung medianya sih. Kalau yang pertama kita bikin itu kan pre-post ya. Pre-post itu udah ada sejak 2000 gitu kan. Itu kan itu udah cukup lama gitu ya. Awalnya dalam bentuk media cetak, kemudian akhirnya berubah menjadi bentuk media online. Setelah pre-post kan akhirnya muncul yang namanya Bandung Post. Setelah Bandung Post muncul lagi yang namanya Berita Jabar. Setelah itu muncul yang namanya Salam Madani gitu ya. Jadi
usia mereka itu tidak sama. Ya, jadi keluarga itu berarti dia kakak adik gitu loh. Jadi yang tertua itu repost. Selanjutnya, seberapa konsisten Bapak dalam mencapai target usaha yang ditekuni? Konsistensi ini kan menjadi kata kunci bagi berlangsungnya sebuah kegiatan bisnis. Jadi ya kita harus konsisten 100% supaya bisnis kita itu jalan. Jadi kalau saya yakin bahwa yang namanya bisnis itu bukan soal hasil, tapi soal proses. Ini dalam 2 tahun terakhir, berapa jumlah presentasi usaha yang Bapak tekuni? Mau itu dari dinas atau lembaga swasta? Yang namanya media itu sifatnya naik turun. Misalnya dulu ketika gubernurnya siapa ya? Ahmad Heriawan ya. Itu hubungan kita dengan DPRD itu baik sekali. Memang tadi ya, hubungan kemitraan dengan instansi pemerintah dan yang lainnya itu ya tergantung dari pimpinan yang bersangkutan. Lanjut Pak, di sini dari yang sudah dilakukan, berapa persen dalam mencapai target usaha yang Bapak tekuni? Ya mungkin kalau lihat presentasi baru 45%. Itu artinya memang perlu effort lagi yang lebih tinggi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi, gitu ya. Nah tentunya dengan ikhtiar ya, kemudian kerja keras ya gitu ya. Karena setiap orang kan memang ingin mendapatkan hasil 100%. Tapi untuk mencapai 100% ini kan tentunya tidak mudah ya. Banyak hal-hal yang memang perlu dilalui. Baik Pak, sekarang akan dilanjut oleh teman saya. Oke Bapak, sebelumnya saya izin ya untuk melanjutkan pertanyaan dan untuk pertanyaan selanjutnya. Seberapa sering menggunakan teknologi yang ditetapkan dalam capaian usaha yang ditekuni? Teknologi ini akan menjadi pemicu ya, atau menjadi faktor penentu dari berbagai kegiatan usaha. Jadi intinya kalau kita tidak menggunakan teknologi yang adalah berlangsung atau yang berlaku, tentunya itu akan ketinggalan. Jadi intinya 100% kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada untuk mendukung apapun kegiatan kita, apapun usaha kita. Oke, selanjutnya ini bakalan langsung masuk ke tema yang kelima, yaitu networking. Dan pertanyaannya, bagaimana mencari relasi atau networking usaha yang ditekuni? Misalnya sekarang kan saya mau melakukan kerjasama dengan Humas Perguruan Tinggi seluruh Jawa Barat gitu ya. Itu satu contoh saja. Nah nanti humas-humas inilah yang akan menjadi semacam pemasok berita. Nah kalau misalnya ada 50 PTS ya atau PTN di Jawa Barat, itu berarti kan kemitraan saya dengan dunia pendidikan itu bisa terpenuhi. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan para pelaku UMKM. Nah, UMKM itu kan ribuan ya. Nah, kalau itu memang nanti akan menjadi mitra kita juga sama. Mereka akan menjadi penyumbang semacam konten berita gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, seberapa intens dalam menjaga komunikasi dengan relasi atau networking? Intensitas itu nomor 1 ya dalam menjalin kemitraan. Jadi tentunya dengan adanya tadi teknologi atau mungkin media sosial yang kita miliki, tentunya itu akan menjadi dukungan utama lah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membangun kepercayaan networking usaha yang ditekuni? Menjaga kepercayaan ya. Jadi intinya media itu kan sebagai alat ya, sebagai alat. Nah kalau alatnya ini udah cedera, orang itu tidak mau menggunakan alat ini maksudnya ya. Jadi intinya tadi ya soal kredibilitas media itu akan menjadi sesuatu yang penting. Makanya saya pernah beberapa kali melakukan take down
terhadap berita yang memang tidak benar gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering terlibat dalam komunitas untuk mendukung usaha yang ditekuni? Komunitas itu kata kunci bagi keberlangsungan kegiatan usaha ya. Dulu namanya STP. STP itu S-nya segmentation, T-nya itu targeting, P-nya itu positioning. Itu menurut katakanlah kamus marketing zaman dulu gitu ya. Jadi kalau ingin menguasai sebuah usaha, ya kuasai namanya STP. Tapi STP sekarang itu udah nggak berlaku. Kenapa? Karena yang penting itu sekarang adalah komunitas. Makanya tadi yang kita lakukan, kita mencoba untuk menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam kurun 2 tahun terakhir, berapa kali dalam menjalin komunikasi dengan relasi atau mitra? Ya sebetulnya kan itu otomatis ketika memang tadi ya, ketika mereka mengirim berita ya, ketika mereka misalnya ada kegiatan ulang tahun mereka, ketika kegiatan hari besar agama, itu biasanya akan muncul gitu ya, karena biasanya momen-momen itu akan menjadi sesuatu yang monumental gitu ya, sehingga pasti mereka akan muncul lah istilahnya ya. Jadi tanpa disadari atau tanpa direncanakan, itu paling tidak agenda-agenda semacam ulang tahun perusahaan, instansi, atau hari-hari besar Islam itu pasti akan ada. Nah, sekarang untuk topik yang selanjutnya itu topik kontribusi ya Bapak. Nah, pertanyaannya, apakah usaha yang ditekuni pernah terlibat dalam sebuah event lokal atau nasional? Yang namanya media itu kan sebetulnya tidak dibatasi oleh lokasi gitu kan. Meskipun kan kita harus mengidentifikasi lah, misalnya Pripos itu cakupannya adalah nasional. Berita Jabar itu pasti lokal Jawa Barat. Bandung Post juga lokal Bandung. Tapi kan tidak menutup kemungkinan, misalnya di Bandung Post kita memuat berita dunia internasional. Gitu kenapa? Karena media sebetulnya, apalagi media online itu kan sebetulnya udah nggak dibatasi wilayah sebetulnya. Kenapa? Karena Bandung Post pun yang katanya media lokal tetap kan bahwa orang Amerika pun bisa mengakses. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa aktif partisipasi dalam suatu acara atau event dalam 1 tahun terakhir? Tergantung dari kemitraan kita atau mitra kita. Kalau mereka semakin aktif, ya mau tidak mau, kita harus aktif juga. Katakanlah misalnya, Unisba ini kan setiap hari itu mengirim berita ya, kadang-kadang 2 atau 3 berita, ya sebanyak itulah yang kita muat. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dirasakan ketika usaha yang ditekuni saat mengikuti event tersebut? Apa tadi, relation itu kan dibangun atas atas kepuasan gitu ya. Jadi kalau diantara kita itu saling puas, karena tadi misalnya pemenuhan kepentingan ya, misalnya kepentingan mitra kita adalah supaya berita-berita itu dimuat. Kepentingan kita adalah supaya banyak konten-konten yang bisa dijadikan berita. Nah disitulah nanti akan terjadi saling kepuasan itu akan muncul. Nah Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Octavia. Bapak, izin saya di sini untuk mengambil alih ya Bapak. Untuk yang pertama itu, bagaimana Bapak meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dengan usaha yang ditekuni Bapak gitu? Gini ya, sekarang itu kan bertumbuh yang namanya media sosial. Media sosial itu beda dengan media massa, gitu kan? Orang suatu saat akan percaya atau kembali lagi kepada media massa karena memang standar pemberitaannya benar dan itu tidak mengandung hoax. Tapi kalau media sosial, karena memang dia bukan media massa, suatu saat dia akan dijauhkan juga dari masyarakat. Intinya, tapi tetap ya bahwa media massa akan tetap menjadi barometer informasi di masyarakat, sehingga
ketika sekarang masyarakat itu dininabobokan oleh media sosial, suatu saat akan kembali lagi, sehingga media massa itu akan tetap jaya begitu. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering sumbang asih ilmu atau produk usaha yang ditekuni pada daerah terpencil atau terbelakang dan tertinggal? Apakah mungkin dalam perusahaan Bapak pernah menyumbang asihkan beberapa produk dari usaha Bapak itu ke masyarakat kecil seperti itu, Bapak? Saya pikir secara materi sih enggak ya, tapi saya sering berikan tadi ya sumbangsi kepada masyarakat, misalnya di daerah Ciwidey gitu ya, yang memang akses kepada kotanya itu minim gitu ya. Iya. Mungkin orang akan berpikir ngapain sih jauh-jauh misalnya Pak Askur memberikan pelatihan jurnalistik gitu ya. Tapi bagi saya nggak masalah, itu salah satu sumbangsi saya gitu ya, karena saya expert di bidang media, ya itu yang saya lakukan. Baik, jadi sumbangasinya nggak cuma secara materi ya Bapak, jadi secara ilmu juga Bapak bisa berbagi ya. Ke pertanyaan yang terakhir ya Bapak, penyaluran zakat yang dititipkan ke lembaga zakat infak dan sodakoh atau langsung kepada penerima manfaat? Apakah lewat suatu lembaga atau Bapak memberinya langsung? Gitu. Biasanya langsung ya, karena kami kan terbiasa melakukan sesuatu yang tidak harus formalitas gitu ya. Ya kan kita udah terlalu banyak yang melakukan hal yang sifat formalitas ya. Orang membantu kemudian diberitakan, itu kan sesuatu yang formalitas. Jadi ya kita ya biasa-biasa aja lah. Nggak perlu harus lewat lembaga dan yang lainnya. Yang penting kan tujuannya nyampe gitu. Sebelumnya tuh terima kasih atas waktu Bapak karena Bapak sudah meluangkannya. Terus juga mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Kami benar-benar senang bisa mewawancarai Bapak gitu ya, bisa bertukar pikiran dan juga mendapat wawasan baru juga Bapak. Semoga usaha Bapak dilancarkan. Semoga Bapak sama keluarga sehat-sehat selalu ya Bapak. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Ini kan hanya sharing pengalaman aja lah. Ya. Mungkin di sini kita sudah mewawancara bersama owner dari PT Reka Aksara Multimedia Kreatif ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau ucapan atau perbuatan Bapak. Oke, terima kasih ya. Ya, Bapak sehat-sehat selalu Bapak. Sehat terus, Pak. Selamat malam. Malam.